Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama salah satu jemaah dari Masjid Al-Insar Komplek Bersempaja untuk melaksanakan tugas, yaitu wawancara dengan 5 pertanyaan. Langsung saja, perkenalan dengan Mas. Saya Al-Fatir Fajar. Langsung saja. Yang pertama, apakah Anda sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola ini? Iya, saya sering sholat berjamaah di musola ini, dan kadang juga saya azan dan iqomah juga di masjid atau musola. Kemudian yang kedua, apa yang membuat Anda termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Saya termotivasi karena menurut saya ya, sholat berjamaah itu pahalanya lebih berlipat ganda lagi. Terus juga karena rumah saya dekat dengan masjid ini, kenapa saya harus sholat di rumah? Sedangkan saya bisa berjamaah dengan yang lainnya di sini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, apakah Anda pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat serta sunnah-sunnahnya? Oh iya, saya pernah belajar ketika saya di SD di pelajaran agama Islam, itu juga pernah diajarkan. Lalu juga di TPA saya juga diajarkan tentang dasar-dasarnya Islam. Itu kan termasuk dasar-dasarnya Islam yang pasti kebanyakan orang Islam sudah tahu tentang. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapat Anda terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Nah, untuk saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya itu, kita nggak bisa memaksa sih, cuman kita bisa bantu untuk menyadarkan kalau ada keutamaan sendiri dari sholat berjamaah ini. Kemudian yang terakhir, apa saran Anda terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Saran dari saya ya, lebih banyak kalau bisa di masjid ini lebih banyak lagi kegiatan tentang yang Islam, mulai dari hafsian atau majelis juga boleh di dalam masjid juga. Jadi itu buat meningkatkan kegiatan keislaman juga. Ini tuh. Oke, sudah selesai 5 pertanyaan dari saya dan juga mengakhiri dari wawancara saya dengan Mas Fatir Fajar tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Setelah tadi sudah mewawancarai salah satu jamaah, yaitu Mas Fajar, kali ini saya mendapatkan salah satu jamaah juga, yaitu Mas siapa? Kenalkan, nama saya Yusr Gafrila. Dengan Mas Yusr Gafrila, langsung saja saya wawancara dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Cukup sering saya melaksanakan sholat di masjid ini karena berdekatan dengan kampus saya. Kemudian yang kedua, apa yang membuat Anda termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Yang membuat saya termotivasi untuk selalu melaksanakan sholat jamaah dikarenakan mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan sholat sendiri-sendiri. Kemudian, apakah Anda pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat serta sunnah-sunnahnya? Masalah rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat, saya pernah belajar waktu masa SMA. Kemudian, bagaimana pendapat Anda terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Untuk saudara-saudara kita yang hatinya itu belum tergerak untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu kita tidak bisa memaksakannya karena belum tentu mereka mau untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita hanya bisa cukup memberi solusi atau memberi keuntungan dari sholat berjamaah ini. Kemudian yang terakhir, Mas, apa saran Anda terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Untuk dapat meningkatkan aktivitas masjid ini, kita dapat melakukan atau melaksanakan acara-acara seperti majelis taklim,
pengajian rutin dan lain sebagainya. Ini mungkin sudah selesai 5 pertanyaan dari saya, sekaligus mengakhiri wawancara saya dengan Mas Rizar tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini lanjut dengan jamaah masjid yang sama Al-Insar, yaitu di Komplek Gor Sempaja dengan Bapak Julfi, yaitu akan saya sajikan dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini, Pak? Alhamdulillah sering. Sering ya, Pak. Kemudian Pak, apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Ya karena perintah dari sunnah dari Nabi kan bahwa mengatakan bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sunnah sendiri. Dan juga untuk laki-laki lebih baik sholat di masjid daripada di rumah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnah? Pernah sih waktu kan kita SD sudah dapat dasar-dasar pelajaran tentang sholat berjamaah dan segala macam itu sudah. Kemudian Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya buat sholat berjamaah? Kita nggak bisa juga mengatakan bahwa mereka itu tidak bagus ya mungkin ya, mungkin karena kita doakan aja mereka biar bisa mendapatkan hidayah dari Allah aja. Kita tidak bisa menjudge bahwa mereka tidak bagus sholatnya karena sholat di rumah tidak berjamaah. Padahal siapa tahu amal mereka lebih besar daripada kita gitu. Kemudian yang terakhir Pak, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan Pak, bagi warga sekitar? Ya ditingkatkan aja sih kenyamanan, ke istilahnya untuk fasilitas kenyamanan pokoknya lah, agar orang tertarik untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Dengan sendirinya nanti akan ramai sendiri masjid itu gitu kalau masa orang-orang banyak berjamaah di masjid. Oke, alhamdulillah sudah tuntas 5 pertanyaan dijawab oleh Bapak. Kita doakan semoga Bapaknya panjang umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bersama dengan salah satu jamaah di masjid ini, yaitu dengan Bapak Rizky. Dengan Bapak Rizky, yang insya Allah saya sajikan dengan 5 pertanyaan. Langsung saja pertanyaan yang pertama Pak, apakah Bapak sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Iya, Sering Pak. selalu waktu. Yang kedua Pak, apa yang membuat Bapak termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Emang itu sudah anjuran. Anjuran. Iya. Ya, terus kan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Iya, insya Allah. Yang keempat Pak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Ya, intinya itu aja. Perlu edukasi lagi. Edukasi. Yang terakhir Pak, apa saran Bapak terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Itu apa Pak? Apanya? Aktivitas masjid ini Pak, saran Bapak untuk meningkatkan kegiatan buat warga sekitar itu apa? Harus lebih mengikuti kenyamanannya jamaah. Fasilitas gitu Ya. Pak. Terutama fasilitas yang pasti ya. Oke. Mungkin sudah cukup Pak, Cukup, 5 pertanyaan ya. itu Oke. saja. Alhamdulillah sudah tuntas dijawab oleh Bapak. Kita doakan semoga Bapaknya panjang umur, memudahkan segala urusannya dan juga dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke orang yang kelima dengan di tempat yang sama masih dengan Mas namanya. Perkenalkan, nama saya Ardin Dusa Putra, bisa dipanggil Ardin. Ya, dengan Mas Ardin ya. Langsung saja akan saya sajikan dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini? Sholat berjamaah di masjid ini ya, cukup sering sih, terutama pada jam-jam kayak pada maghrib atau isya, seperti itu. Selanjutnya, apa yang membuat Anda termotivasi untuk selalu sholat berjamaah? Kan tentunya ya, kan kita sama-sama pernah tahu ya bahwasanya sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sendiri, seperti itu. Selanjutnya, apakah Anda pernah belajar atau mengetahui terkait dengan rukun sholat beserta sunnah-sunnahnya? Itu saja Pak. Pernah. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda terkait dengan saudara-saudara kita yang belum tergerak hatinya untuk sholat berjamaah? Tentunya sangat rugi lah bagi teman-teman kita yang hingga saat ini masih jarang gitu untuk sholat berjamaah. Terakhir, apa saran Anda terhadap aktivitas masjid ini untuk meningkatkan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar? Untuk di sini ya, tentunya mungkin bisa digelar kayak pengajian atau mungkin ngaji bareng atau semacamnya lah, supaya ada aktivitas lagi di masjid ini, seperti itu. Oke, sudah tuntas 5 pertanyaan, jawab tuntas juga oleh Mas Ardin. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.